tradisi Katolik adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh teladan dalam kehidupan iman dan kesucian. Mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat Pasiarah semua, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Perayaan Beato Crispinus dari Viterbo. Sejarah Beato Crispinus dari Viterbo sangat menarik dan penuh inspirasi. Beato Crispinus dari Viterbo memiliki peran penting dalam kehidupan gereja Katolik. Bagaimana Beato Crispinus dari Viterbo mendedikasikan dirinya kepada gereja Katolik? Sekilas cerita tentang Beato Crispinus dari Viterbo. Crispinus nama biara dari Petrus Fioretti, lahir di Viterbo, Italia pada tanggal 13 November tahun 1668. Semenjak kecil, ibunya yang saleh itu telah mendidiknya dalam iman Katolik yang benar. Ia dengan setia dan tekun meneladani ibunya yang menaruh devosi khusus kepada Bunda Maria. Devosi ini terus dilakukannya hingga akhir hayatnya dan benar-benar mewarnai seluruh hidupnya. Pendidikan formal ditempuhnya di sebuah sekolah rakyat yang dikelola oleh imam-imam Yesuit di Viterbo. Ketika menanjak remaja, ia bekerja pada pamannya, seorang pengusaha sepatu. Oleh pamannya ia dilatih untuk terampil membuat sepatu sekaligus menjualnya. Devosi kepada Bunda Maria senantiasa dilakukannya di sela-sela kesibukannya setiap hari. Kecuali itu, dalam kehidupan biasa di tengah masyarakat, ia dikenal sebagai seorang anak yang berkepribadian menarik. Sikap hidupnya yang baik dan terpuji ini sangat menarik perhatian para biarawan Fransiskan dari Ordo Kapusin di tempat kelahirannya. Para biarawan itu membujuknya agar mau mengikuti jejak mereka sebagai anggota Ordo Kapusin, karena merasa tertarik dengan cara hidup para biarawan Kapusin itu. Maka ia segera menyambut baik ajakan itu dan masuk biara Kapusin. Pada usia 25 tahun, ia memilih nama Crispinus sebagai namanya yang baru. Di rumah novisiat Paranzana, pemimpin novisiatnya sangat senang padanya karena sifat yang baik dan perilakunya yang sungguh-sungguh untuk hidup sebagai biarawan Kapusin. Sebaliknya Provinsial Ordo Kapusin sangat menantang penerimaan Crispinus di biara itu. Karena itu, Crispinus dicobai dengan berbagai tugas berat. Kecuali itu, ia diharuskan menyebut dirinya sebagai keledai Kapusin dan menganggap dirinya sebagai anggota biara yang tidak layak dipandang lebih daripada seekor kuda beban. Di biara Viterbo, ia bekerja sebagai tukang kebun dan di Tolva sebagai juru masak. Perlakuan-perlakuan terhadap dirinya memang tampak aneh, tetapi semuanya diterimanya dengan tabah dan dipersembahkan kepada Bunda Maria dalam doa-doanya. Dalam perjalanan waktu selanjutnya, semua perlakuan orang terhadap dirinya berubah drastis ketika ia secara ajaib berhasil menyembuhkan begitu banyak orang yang terserang penyakit menular di kota itu. Kemampuannya menyembuhkan orang-orang sakit ini secara ajaib ini tidak hanya terjadi di Viterbo, tetapi juga di Roma, Albano dan Bracciano ketika ia tinggal di sana untuk beberapa tahun. Ketika ditugaskan di Oviedo, ia dibebani tugas mencari dharma demi kepentingan biaranya. Tugas ini dilaksanakannya dengan sangat berhasil. Cara hidupnya di Oviedo membuat umat di sana sangat mencintainya. Cinta umat Oviedo ini terbukti tatkala Crispinus hendak dipindahkan oleh pemimpin biaranya ke tempat lain. Umat Oviedo, terutama ibu-ibu rumah tangga, segera mengajukan protes keras kepada pemimpin Ordo Kapusin dan dengan tegas menolak kehadiran pengganti Crispinus, mengingat bahwa ordonya sangat tergantung pada kemurahan hati umat. Maka pemimpin ordo terpaksa menempatkan kembali Crispinus di Oviedo. Masa-masa terakhir hidupnya dihabiskan di Roma. Di sana ia dikenal luas oleh umat karena ramalan-ramalannya, mukjizat penggandaan roti yang dilakukannya, dan kebijaksanaan hidupnya. Ia meninggal dengan tenang pada tanggal 19 Mei tahun 1750 dalam usia 82 tahun. Pada tahun 1806 ia dinyatakan secara resmi sebagai beato. Reliquiunya tersimpan abadi di bawah altar gereja Santa Maria Tak Bernoda di Roma. Hingga sekarang, orang-orang Roma memberi penghormatan dan kebaktian khusus kepada Beato Crispinus dari Viterbo. Demikianlah cerita perayaan Hari Orang Kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah.